Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun dengan NIM 23101063 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI, selaku dosen dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya atau PowerPoint saya yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan merupakan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tersebar dan abadi di antara mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana hadis riwayat Hakim, yaitu tinggalkan untuk membawa perkara kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan selanjutnya itu pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu atau disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu beriman terhadap kitab yang kita ketahui namanya. Yang ketiga membenarkan kita bahwa berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut dan yang ketiga membenarkan kita bahwa berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Yang keempat mengamalkan hukum-hukum dalam kitab tersebut selama tidak terhapus dengan ridha dan penerimaan baik. Kita memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video presentasi saya. Dan
Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.